ladang jagung. Di tengah malam-malam itu, Dina dan Fajar baru saja pulang dari acara pertemuan desa. Karena ingin cepat sampai rumah, mereka memutuskan lewat jalan pintas, melewati ladang jagung yang terkenal angker. Orang tua mereka sudah sering mengingatkan, kalau sudah lewat maghrib, jangan sekali-kali melintasi ladang itu. Tapi Dina dan Fajar menganggap itu hanya cerita lama untuk menakut-nakuti anak. Dengan percaya diri, mereka melangkah masuk ke jalan setapak di tengah ladang. Awalnya, suasana masih terasa biasa saja. Cahaya lampu senter HP Fajar menyorot batang-batang jagung tinggi yang bergoyang tertiup angin. Aroma tanah basah masih tersisa setelah hujan sore tadi. Namun, setelah beberapa menit berjalan, rasa tidak nyaman mulai muncul. Suara langkah kaki mereka bergema di antara batang jagung. Anehnya, terdengar seolah ada langkah lain, mengikuti dari belakang. Dina berhenti sejenak. "Jar, kamu dengar nggak?" bisiknya dengan wajah tegang. Fajar menggeleng, tapi matanya jelas menunjukkan ketakutan. Mereka mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya suara gema. Beberapa saat kemudian, terdengar suara lirih. Suara perempuan, tertawa pelan. Tertawanya seperti datang dari arah kiri, lalu pindah ke kanan, kemudian dari belakang. Dina meraih lengan Fajar, tangannya gemetar. "Aku nggak suka ini, Jar. Ayo cepat." Mereka mempercepat langkah, tapi jalan terasa semakin panjang, seolah-olah tidak ada ujungnya. Daun-daun jagung bergesekan seperti berbisik, memanggil nama mereka. "Dina, Fajar." Suara itu begitu jelas, padahal tidak ada seorang pun di sana. Tiba-tiba, senter HP Fajar mati mendadak. Gelap total menyelimuti mereka. Hanya suara jangkrik dan desau angin yang terdengar. Jantung mereka berdetak kencang, napas tersengal. Dalam kegelapan itu, Dina melihat sesuatu. Di ujung lorong jagung, berdiri sebuah gubuk reot yang tak pernah ada sebelumnya. Atapnya hampir roboh, dindingnya bolong-bolong, tapi dari dalam keluar cahaya samar kekuningan. Seolah ada pelita tua yang menyala. Mereka menatap gubuk itu dengan ngeri. Namun sebelum sempat berbalik, pintu gubuk terbuka perlahan. Dari dalam, keluar bayangan seorang perempuan. Rambutnya panjang menutupi wajah, bajunya lusuh, langkahnya menyeret. Perempuan itu tertawa lirih, lalu mendadak berubah menjadi jeritan panjang, nyaring, memekakkan telinga. Dina menutup telinga, Fajar hampir terjatuh karena kaget. Mereka berlari sekuat tenaga, menabrak batang-batang jagung, berharap segera keluar dari ladang. Namun anehnya, kemanapun mereka berlari, selalu kembali ke gubuk yang sama. Napas mereka semakin berat, peluh bercucuran. Dari kejauhan, terdengar suara anak kecil menangis. Tangisannya dekat, lalu jauh, lalu dekat lagi. Dina terisak. "Kita nggak bisa keluar, Jar. Ini bukan jalan biasa." Fajar mencoba menenangkan, meski dirinya sendiri ketakutan setengah mati. "Tahan sebentar, pasti ada jalan keluar." Namun ketika mereka menoleh ke arah gubuk, perempuan berambut panjang itu kini berdiri hanya beberapa langkah di depan mereka. Wajahnya terlihat jelas, kosong, tanpa mata, hanya rongga hitam menganga. Mulutnya terbuka lebar, lebih lebar dari manusia normal. Dari mulut itu keluar bisikan serak, "Kalian tidak boleh pulang." Udara mendadak menjadi dingin menusuk. Suara jangkrik lenyap, digantikan hening yang mencekam. Dina berteriak, lalu kembali berlari sambil menarik Fajar. Namun setiap kali menoleh, perempuan itu selalu ada di belakang. Semakin dekat, semakin cepat. Akhirnya, mereka terhuyung keluar dari ladang. Atau begitulah yang mereka kira. Di depan mereka terbentang jalan desa, terlihat lampu rumah di kejauhan. Dengan lega, mereka berlari ke arah cahaya itu. Tapi ketika hampir sampai, semuanya lenyap. Rumah-rumah itu memudar, menjadi bayangan kabur, dan sekali lagi mereka berdiri di depan gubuk reot yang sama.